Demokrasi sudah lama mati, dan ini adalah pembunuhnya. Ini bukan clickbait, dan unsubscribe jika ternyata saya membohongi atau clickbait saja. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Demokrasi ini sejatinya sudah mati. Sistem kehidupan berbangsa bernegara yang digadang-gadang ini adalah satu sistem yang paling sesuai dengan manusia modern, di mana hak asasi manusia, semua manusia ini dianggap setara, dan karena itu nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh pemimpinnya, tapi ditentukan oleh apa yang diinginkan oleh masyarakat dan rakyatnya. Tapi apakah betul itu kita miliki? Mari kita bahas sampai tuntas. Banyaknya dinamika, maksudnya komentar-komentar dan juga suara-suara kritik yang dilontarkan netizen, apalagi di era perang sekarang ini, yang mungkin cukup mengganggu jalan pemerintahan karena banyak isu-isu yang digoreng juga. Lantas menurut Mas Denny Darko sendiri, maksudnya apakah memang baju peninggalan Barat ini nih masih fit in di negara sebesar dan berpulau-pulau Indonesia lah gitu? Oke, ini kartunya The Queen of Wands. Kalau kita memiliki sebuah pemahaman atau pengertian, kita harus mencoba untuk merunut kembali. Ini telahnya itu seperti apa sih? Maka kita harus tahu bahwa demokrasi ini sendiri yang datang dari negara yang mereka ini satu ras, satu suku. Maka mempersatukan mereka yang memang terlahir hampir tanpa perbedaan, ini akan lebih mudah. Dan ini juga sesuatu yang akhirnya memberikan nafas juga kepada gerakan yang hampir sama seperti sosialisme, yang ya ini lahir dari negara yang rasnya juga hampir sama seperti itu. Sedangkan Indonesia sendiri, kalau kita lihat bahwa Amerika ini negara yang memang multiras, tapi karena ini adalah negara di mana ini negara yang tadinya itu hanya dihuni oleh orang Indian saja, terus kemudian datang banyak pendatang dari negara-negara atau imigran dari banyak negara yang lain, dan akhirnya membentuk sebuah negara yang besar. Tapi kalau Indonesia ini memang tempat di mana banyak suku, itu sudah selama ribuan tahun mereka ada di sana dan dipersatukan menjadi sebuah negara. Maka kita harus tahu dulu bahwa kita ini sejatinya itu sudah berbeda-beda. Sang Pancasila itu sudah memegang pitanya. Dan di situ jelas ada perbedaan yang berusaha untuk disatukan. Maka kita harus tahu bahwa perbedaan ini sejatinya tidak bisa disatukan juga dengan perbedaan, tapi dengan sebuah kesatuan atau kesamaan, dengan sebuah unison, sebuah unification, sebuah upaya untuk mempersatukan. Maka jika kita berpikir bahwa sejatinya demokrasi yang menganggap bahwa semua orang ini disamakan sama suaranya, tapi nyatanya mereka ini berbeda, maka tidak bisa hanya langsung disamakan, dan saat mereka ini harus memilih, maka akan dianggap pilihannya ini akan sama semuanya. Betul, saat mereka datang dari suku yang berbeda, ini nilainya akan sama. Tetapi apakah kepentingan mereka ini akan sama? Dan apakah memang ini tidak harus juga dikompensasi menjadi sebuah hal yang memiliki satu pembagian yang lebih merata? Apakah saat sebuah kue, terus kemudian ada 5 anak, yang mana anaknya ini badannya berbeda-beda, harus dibagi dengan besaran yang sama, itu baru namanya adil? Saya pikir nggak seperti itu. Tapi apapun caranya, seharusnya melalui sebuah pembicaraan dan diskusi. Dan disitulah letak mufakat itu ada. Maka sejatinya demokrasi dari Barat itu tidak cocok dengan demokrasi Indonesia. Demokrasi Pancasila lah yang harus kita terapkan. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kita melupakan itu. Dan kita terlalu mengkiblatkan demokrasi Barat dalam setiap apapun yang kita sampaikan dan upaya kita menyampaikan suara kita. Itu disuarakan oleh media-media yang merupakan antek asing. Saya bukan Pak Prabowo, jadi saya boleh dong ngomong seperti itu. Dan ini disuarakan juga oleh lembaga swadaya masyarakat yang juga mereka ini dibiayai oleh asing, di mana mereka ini itu melakukan sebuah, ya intinya adalah, oh ini perusakan lingkungan, padahal ini adalah upaya kita untuk hilirisasi. Oh ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia, UMR harus selalu dinaikkan. Akan membuat industrinya terus kemudian pergi dari negara kita. Kemudian LSM anti korupsi yang menyalahkan orang seperti Ahok yang berusaha untuk mengedepankan pembangunan dan juga menyelesaikan masalah, dan akhirnya dianggap membypass kebijakan dan akhirnya malah diperkarakan. Maka hal seperti ini haruslah kita tinjau ulang. Yang mana kita, orang Indonesia, harus memiliki cara dan penilaian ala orang Indonesia juga. Tapi kan kalau kita bilang sebenarnya demokrasi ini kan baju yang sudah lama dipakai oleh Indonesia gitu. Apa emang bisa langsung pivot
masuk ke oh ya udah demokrasi harus nggak dipakai terus kita berganti misalkan jadi Bukan, masalahnya gitu. bukan digantikan, tapi sejak negara ini berdiri, kita sudah sepakat menggunakan demokrasi yang memang mengedepankan masyarakat, dan akhirnya setelah beberapa kali perubahan ya, karena kita tahu kan pernah demokrasi terpimpin, terus kemudian demokrasi presidensial juga pernah, tapi akhirnya kita memilih akhirnya itu demokrasi Pancasila lah yang kita pegang teguh. Sayangnya itu tidak dipergunakan. Sayangnya hal seperti itu kemudian dikesampingkan karena kita pun lupa akan makna Pancasila itu tadi. Dan inilah yang disesalkan. Jadi sejatinya itu sudah kita adopsi. Tapi kita selalu balik lagi ke sana, karena kembali lagi kita ini disusupi oleh antek asing yang membuat kita ini menjadi ya apapun itu standarnya itu standar mereka gitu loh. Tapi kan di satu sisi maksudnya juga yang paling ringkih, bukan ringkih ya apa ya, titik di mana yang paling sering membuat keributan ini tentang kebebasan berpendapat gitu Mas Darko. Sedangkan yang kita tahu gitu di mana Indonesia sendiri bukan cuma satu suku dan satu bangsa aja yang membuat selalu ini ujung-ujung kebebasan berpendapat ini ujung-ujung ribut. Kalau nggak agama, terus habis itu memojokkan satu sama lain, ngegoreng hoax dan lain-lain lah gitu maksudnya. Lantas apa yang harus dilakukan begitu? Seven of Cups. Kita tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan itu bermanfaat dan bernilai, padahal lebih banyak bahayanya dibandingkan manfaatnya itu sendiri. Saya pernah ceritakan, saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan Tulungagung ini adalah tempat yang menyuplai banyak sekali BMI, buruh migran Indonesia, atau dulu disebutnya TKW, seperti itu. Nah, saya ingat sekali waktu saya kecil, jalan ke satu daerah di pinggir kota Tulungagung, yang mana Tulungagung ini kabupaten, sampai sekarang pun masih kabupaten, dan kalau ke pinggir itu lebih, apa ya, kalau kita bilang ya lebih sederhana lagi orang yang hidup di sana. Nah, tapi di pinggiran kota ini, rumah orang-orang di sana itu mewah-mewah semuanya. Dibangun bahkan banyak yang lebih mewah dibandingkan orang yang di tengah kota itu, karena mereka itu kerja di luar negeri dan mengirimkan dolar, ringgit mereka, rial mereka itu ke kampung. Nah, mereka akhirnya membangun rumah mereka dengan sangat megah. Mereka membeli sepeda motor, mereka memasang kalau dulu ada parabola seperti itu. Lalu kemudian anak-anaknya yang ibunya ini kerja di luar negeri ini, akhirnya dibelikan sepeda motor, mereka kebut-kebutan, kecelakaan, meninggal. Orang-orang ini mendapatkan teknologi sebelum mereka mendapatkan pengetahuan dan juga siap batinnya untuk mengadopsi teknologi itu tadi. Jadi ingin saya katakan di sini adalah bahwa kemampuan kita untuk melakukan sesuatu itu harusnya sudah datang terlebih dahulu sebelum teknologi itu datang. Demokrasi ini seharusnya datang saat pendidikan ini sudah lebih merata. Saat kesadaran komunal kita itu lebih besar. Saat kita itu tidak terus kemudian terkotak-kotakan dengan kesukuan dan juga hal-hal yang mudah untuk dipecah belah. Maka saat pendidikan masih seperti ini, terus kemudian demokrasi diberikan, seperti saya sudah katakan. Apakah adil menilai bahwa suara satu orang, anak baru lulus SMA atau mau kuliah umur 17-18 tahun, disamakan dengan seorang ustadz yang sudah ngelotok ilmu agama dan usianya sudah 50 tahun, apakah kebijaksanaannya akan sama? Terus kemudian mereka berhak memilih sesuatu yang penting dengan porsi yang sama. Saya pikir ini kan satu hal yang harus dibicarakan. Apakah saya menentang demokrasi? Iya, kalau demokrasi dari luar langsung diimplementasikan. Tapi jika demokrasi tersebut melalui permusyawaratan yang terus kemudian berakhir dengan mufakat, saya pikir ini satu hal yang harus dikedepankan. Maka demokrasi adalah teknologi yang terlalu tinggi untuk saat ini. Apakah akan bisa kita adopsi nanti? Ya, bisa kita adopsi. Dan inilah satu hal yang juga ingin saya katakan bahwa tidak hanya demokrasi itu. Bahkan saat demokrasi ini belum bisa kita lakukan dengan baik, demokrasi ini sudah dibunuh oleh teknologi yang lebih canggih lagi. Dan pembunuh demokrasi ini adalah media sosial atau sosial media. Sosial media membuat demokrasi ini semakin, bahasa Jakartanya acak-adut, semakin berantakan dan semakin nggak karuan. Dan dengan semua orang berhak menyuarakan apa yang ada di pikiran mereka, bahkan tanpa adanya tanggung jawab karena mereka menyuarakan dengan avatar yang tidak menginformasikan siapa jati diri mereka yang sebenarnya, ini membuat semuanya menjadi semakin ajurut-ajurutan lagi. Ditambah, sudah mati, ini dihidupkan dan dibunuh lagi oleh AI. Di mana sekarang berita-berita sesat ini disebarkan di mana-mana. Dan jika kita melihat penyesatan yang paling banyak, coba dikunjungi di Facebook. Itu kalau urutannya itu WA Group, Facebook, itu yang paling hancur adalah WA Group, Facebook, X. Kemudian baru apa? Threads ya? Threads, Instagram, you name it lah. Lantas, apakah sebenarnya maksudnya
sistem ini sudah ada, cuman harus didisiplinkan lagi atau ditambahkan lagi peraturannya, atau seperti apa ini? Last question. Ya, saya kira dari kartu ini kita tuh tahu bahwa ini tuh sudah ada dan kita seharusnya bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Jadi ini harus lebih ditertibkan penggunaannya. Dan untuk ini pemerintah itu tidak hanya bisa diam dan juga meregulasi dengan cara melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan medsos. Tidak. Berlakukan hukuman sama seperti saat Lee Kuan Yew dulu membangun Singapura. Lakukan sebuah otoritarian, sebuah cara yang benar-benar tegas untuk menegakkan ini tadi. Upayakan agar orang-orang di sosial media mendaftarkan akun mereka sesuai dengan KTP mereka. Silakan berpendapat, tidak masalah, tidak akan ditangkap jika masih nggak melanggar hukum. Tapi suruh pertanggungjawabkan. Jangan buat mereka ini lewat akun-akun nggak jelas, bersuara dengan nggak jelas juga. Dan ini semua hanya akan membuat segalanya ini akan berantakan. Maka pemerintah harus lebih jelas meregulasi media sosial. Karena saat demokrasi ini sudah dibunuh oleh medsos dan AI ini, maka apapun nanti jika ini tetap dibiarkan, apapun bentuk pemerintahannya, maka ini akan dengan mudah diacak-acak. Dan kita tahu bahwa medsos ini tidak dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Maka kita tahu bahwa kedaulatan kita dipertaruhkan. Dan nasib bangsa itu ada di tangan regulator medsos ini tadi. Jangan biarkan ini terjadi, mari kita membantu pemerintah untuk menertibkan ini dan suarakan ini lebih banyak lagi. Agar hoax tidak merajalela dan kita tahu bahwa media sosial harusnya di bawah kontrol negara. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.